Guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Meskipun kekuatan sumber yang terfragmentasi saja sudah sulit untuk dimurnikan dan diserap, apalagi kekuatan sumber yang utuh. Tapi Yangke bisa merebutnya untuk saat ini dan menanganinya nanti ketika dia punya waktu. Setelah berhasil, Yangke segera berteleportasi dan menghilang. Baru kemudian kelompok yang sedang bertarung menyadari bahwa kekuatan sumber bintang telah menghilang. Melihat sekeliling, mereka tidak dapat melihat jejak pencuri itu. Mereka marah dan mengumpat tanpa henti. Pada saat ini, Liu Yan, Zhang Roshi, dan Mushoki telah bergegas menuju gugusan kekuatan sumber bintang lainnya. Mushoki tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Ketika dia bertarung melawan Lan Xun sebelumnya, dia hanya menggunakan teknik rahasia yang telah dia pelajari, bahkan tidak menunjukkan setengah dari kemampuan sebenarnya. Sekarang, untuk memperebutkan kekuatan sumber bintang, dia melambaikan tangannya dan memanggil pasukan binatang buas iblis. Binatang buas singa harimau berambut perak, kelelawar terbang, unicorn api merah, naga bersisik tinta bermata biru. Semua jenis binatang buas iblis mengelilinginya. Raungan mereka naik dan turun, menyerbu ke depan dengan mengancam, menyebabkan para pracuri di depan berpencar ketakutan. Boneka surgawi harimau putih milik Liu Yan juga dilepaskan. Meskipun mungkin agak lebih rendah dari kultivator alam kaisar sejati, itu masih di luar jangkauan pendekar alam sumber Do. Aura unik seorang kultivator alam kaisar menakutkan banyak pendekar. Meskipun Zhang Roshi tidak memiliki bantuan yang kuat, auranya sangat solid. Terlebih lagi, tidak jelas teknik rahasia apa yang telah dia aktifkan, tetapi dia tiba-tiba memancarkan aura yang menakjubkan. Aura yang tak dapat dijelaskan ini memiliki rasa penindasan yang sangat kuat, menyebabkan tidak banyak pendekar di dekatnya mundur, tetapi juga binatang iblis Mushoki gemetar. Mushoki melirik Zhang Roshi dengan curiga, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Sebagai putri kaisar bela diri binatang, Mushoki lahir dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan binatang iblis. Jadi dia jelas merasakan ketakutan dan teror dari hewan peliharaannya. Hewan peliharaannya semuanya memiliki garis keturunan yang sangat mulia dan murni. Banyak yang memiliki darah roh suci kuno. Meskipun diencerkan, garis keturunan ini masih jauh lebih unggul daripada binatang iblis biasa. Mereka semua dipilih secara pribadi untuknya oleh kaisar bela diri binatang. Hewan peliharaan ini dapat bertarung tanpa rasa takut, bahkan melawan seorang ahli alam kaisar. Namun setelah Zhang Roshi melepaskan aura unik itu, hewan peliharaan buas itu gemetar ketakutan, seolah-olah mereka ditekan oleh kekuatan bawaan. Beberapa hewan peliharaan buas bahkan merengek kepada Zhang Roshi. Mushoki benar-benar terkejut. Rengekan itu adalah tanda menjilat. Terkadang ketika dia bertindak kekanak-kanakan dan sengaja mengabaikan hewan peliharaan buasnya, mereka akan mengeluarkan suara seperti itu untuk membangkitkan rasa iba dan mendapatkan perhatiannya. Dan ini adalah metode yang selalu berhasil. Tapi sekarang hewan peliharaan buas ini yang tidak akan gentar bahkan terhadap seorang ahli alam kaisar, malah menjilat seorang gadis kecil yang tidak penting. Apa yang sedang terjadi? Mushoki sebelumnya tidak terlalu memperhatikan Zhang Roshi karena yang terakhir pendiam dan sederhana. Namun setelah keributan ini, Mushoki tiba-tiba menyadari bahwa Zhang Roshi tampaknya menyembunyikan beberapa rahasia. Rahasia yang jelas terkait dengan binatang buas iblis. Dia dipenuhi keraguan tetapi tidak bisa bertanya. Dia hanya bisa menyimpan kecurigaannya untuk dirinya sendiri dan menunggu untuk mencari tahu nanti. Meskipun ketiga wanita itu memiliki metode yang berbeda, kekuatan gabungan mereka tak terbendung. Kemanapun mereka pergi, semua orang mundur. Dalam sekejap, mereka telah merebut segumpal inti bintang. Mushoki yang tampaknya telah berdiskusi dengan riang menempatkan inti bintang itu ke dalam cincin spesialnya. Yangke mengamati sejenak, memutuskan bahwa mereka bertiga tidak membutuhkan perhatiannya. Sebelumnya ia bergabung dalam pertempuran untuk bersaing dengan yang lain.
Pada saat ini, lautan asal bergejolak dengan inti bintang yang utuh terus-menerus muncul dari bawah. Dan banyak pendekar bela diri yang merebutkannya. Mengandalkan penguasaannya atas kekuatan spesial, sosok Yangke bergerak tak menentu. Dengan bantuan teknik pemurnian bintang, ia dapat tiba di tanda pertama, sumber bintang baru, merebutnya dan melarikan diri. Para pendekar bela diri yang bersiap untuk memperebutkan sumber bintang itu bahkan tidak mengerti apa yang terjadi sebelum sumber itu menghilang. Waktu berlalu dan Yangke sendirian melintasi lautan asal, mengumpulkan semakin banyak sumber bintang. Keuntungannya jauh melebihi keuntungan orang lain. Di tempat yang kacau seperti itu, kecepatan adalah yang terpenting dan penguasaannya atas kekuatan spesial yang memungkinkannya untuk berteleportasi. Tidak diragukan lagi, memberinya keuntungan yang tidak dimiliki orang lain. Setengah hari kemudian, sumber-sumber bintang yang muncul dari dasar laut asal secara bertahap menjadi semakin langka. Setiap kali sekelompok sumber muncul, ratusan orang bergegas menuju ke sana. Bahkan Yangke pun kesulitan untuk beroperasi secara efektif dalam situasi ini. Setelah beberapa kali mencoba, dia akhirnya berhasil merebut sekelompok sumber dari kerumunan, meninggalkan ratusan orang untuk saling mencurigai dan bertarung di antara mereka sendiri. Setengah hari kemudian, laut secara bertahap menjadi tenang. Kerumunan menunggu lama, tetapi tidak ada lagi esensi bintang yang muncul. Tampaknya semua esensi bintang yang lengkap telah dicuri. Pertempuran berdarah berlanjut dan semua seniman bela diri yang sebelumnya telah memperoleh esensi bintang menjadi sasaran serangan. Jeritan bergema di seluruh lautan esensi dan banyak seniman bela diri elit menumpahkan darah mereka, mewarnai laut di bawahnya dengan warna merah tua. Yangke bergerak cepat dan menemukan Liu Yan dan yang lainnya di atas lautan esensi yang kacau. Mungkin karena takut akan kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh Liu Yan dan yang lainnya, mereka bertiga tetap tidak terluka, dan tidak ada yang memperhatikan mereka. Setelah melihat Yangke, Mushoki segera menyambutnya dengan senyum lebar, berseru, "Sudah Yang, kita mendapatkan begitu banyak esensi." Mendengar kata-katanya, tatapan tajam yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada mereka dari segala arah. Lautan asal sekarang mengumpulkan beberapa ribu pendekar bela diri, tetapi secara perbandingan, hanya sebagian kecil yang telah memperoleh asal bintang. Sebagian besar bahkan belum pernah melihat seperti apa asal bintang yang lengkap. Oleh karena itu, kata-kata Mushoki pasti telah menyentuh titik sensitif orang-orang itu. Mushoki menyadari dengan jelas bahwa dia telah salah bicara dan menjulurkan lidahnya. Yangke melirik sekeliling, mendengus dingin dan melepaskan kekuatan penuhnya tanpa ragu-ragu. Dengan suara dentuman, kehampaan tampak bergetar. Para pendekar bela diri yang tadinya mengamati Mushoki mengubah ekspresi mereka, menimbang kekuatan mereka sendiri, lalu menatap kelompok Yangke sebelum dengan enggan mengalihkan pandangan mereka. Mushoki kemudian berbisik, "Kita masing-masing mendapatkan 2 atau 3 gugus asa bintang." Dia tampak gembira, dan wajah Zhang Roshi dan Liu Yan juga memerah, jelas sangat puas dengan hasil yang mereka peroleh. "Lumayan," Yangke tersenyum dan mengangguk. Masing-masing dari mereka mendapatkan 2 atau 3 gugus. Artinya, mereka bertiga secara kolektif mendapatkan setidaknya 7 atau 8 gugus. Ini adalah keuntungan yang sangat besar. Dan jika mereka dapat memurnikannya tepat waktu, itu akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan mereka di masa depan. Namun secara perbandingan, keuntungan Yangke bahkan lebih besar. Meskipun dia tidak menghitungnya secara tepat, dia sendiri telah mendapatkan setidaknya 30 gugus asa bintang. Sebuah bintang kultivasi hanya menghasilkan 1 sumber asal. 30 gugus lebih berarti dibutuhkan 30 bintang kultivasi untuk memilikinya. Dan seluruh laut asal menghasilkan jauh lebih dari 3 atau 400 gugus asal bintang dalam 1 hari itu. Dengan kata lain, Kaisar Pemakan Surga pasti telah melahap setidaknya 3 atau 400 bintang kultivasi untuk meninggalkan warisan yang begitu kaya setelah kematiannya. Tindakan yang praktis seperti itu tak terlukiskan. Itu benar-benar bejat. Tempat ini tidak aman untuk ditinggali lebih lama lagi, karena tidak ada lagi sumber bintang. Sebaiknya kita pergi dulu, kata Yangke.
menoleh untuk melihat sekeliling dan merutan kening. Musyoki berkata, "Saya akan pergi bersama kakak Yang." Yang mengangguk, dan tepat ketika dia hendak memimpin mereka pergi dari tempat berbahaya itu, gerakan aneh tiba-tiba datang dari laut asal di bawah. Air laut merah tua itu sepertinya ditarik oleh sesuatu dan mulai berputar perlahan. Dalam waktu singkat, seluruh laut asal mulai berputar. Gaya tarik yang halus menyebabkan semua seniman bela diri di atas laut asal mengubah ekspresi mereka. Melihat lebih dekat, serangkaian seruan keheranan terdengar. Di tengah laut asal, pusaran besar secara bertahap terbentuk, dan saat laut asal berputar, air laut merah tua terus mengalir ke dalam pusaran dan kemudian menghilang. Keberadaannya tidak diketahui. Pusaran itu tampak mampu menelan seluruh kehampaan, membuat merinding setiap orang yang menyaksikannya. Air laut menerjang masuk lebih cepat dan lebih dahsyat, dan hanya beberapa tarikan nafas, area laut asal menyusut lebih dari setengahnya. Sesaat kemudian, seluruh lautan asal lenyap sepenuhnya. Air laut yang telah mengisi kehampaan itu hilang, hanya menyisakan lubang hitam di tengahnya. Melalui lubang hitam itu samar-samar terlihat kerangka duduk bersila. Pucat pasi, jelas telah mati selama bertahun-tahun. Jika hanya itu tidak akan terlalu buruk, tetapi di salah satu jari kerangka itu terdapat cincin spesial. Semua orang melihat ini, semua orang membeku di tempat. Tatapan tajam mereka tertuju pada cincin spesial itu seperti lintah. Serangkaian suara menelan memenuhi udara. Apa yang terjadi dengan kerangka-kerangka ini? Siapa yang mati di sini? Dilihat dari orang ini telah mati setidaknya selama puluhan ribu tahun. Puluhan ribu tahun? Perang para kaisar juga terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Dan 5 kaisar agung tewas dalam pertempuran itu. Ini adalah kerangka seorang kaisar agung. Cincin itu adalah cincin spesial kaisar agung. Para prajurit dari segala arah terus berdatangan di sekitar lubang hitam. Dalam sekejap area itu dipenuhi orang, dan diskusi muncul dari segala arah. Sebagian besar spekulasi tentang kaisar agung mana yang meninggalkan kerangka-kerangka ini. Namun Diangga merasakan merinding di hatinya. Dia baru saja mendengar dari Lansun bahwa laut asal adalah tempat kaisar agung pemakan surga jatuh. Dan sekarang dia melihat kerangka yang tertinggal puluhan ribu tahun yang lalu yang membuatnya bertanya-tanya. "Syoki," Yang memanggil dengan lembut, meliriknya dengan penuh rasa ingin tahu. Wajah Musyoki sedikit pucat dan dia berkata dengan campuran rasa gugup dan gembira. "Ini mungkin benar sisa-sisa kaisar agung itu." Mendengar kata-kata Musyoki, tatapan Diangga semakin menyala. Meskipun tahu tempat ini berbahaya untuk berlama-lama, kakinya tidak mau bergerak. Dia sudah mendapatkan cukup banyak dari lautan bintang yang hancur, tetapi setelah mendengar bahwa kerangka itu mungkin adalah sisa-sisa kaisar melahap surga, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan gelombang keserakahan. Jika dia sendiri merasakan hal ini, para pendekar bela diri lainnya pasti merasakannya lebih lagi. Cincin spesial yang dikenakan di jari kerangka itu telah menarik perhatian semua orang. "Minggir, Anda sampah!" Teriakan rendah tiba-tiba terdengar, diikuti oleh tombak panjang yang melesat menembus kehampaan, menuju kerumunan yang padat. Niat tombak yang tak terkalahkan menyelimuti area yang luas, dan semua pendekar bela diri yang merasakannya memucat dan mundur dengan tergesa-gesa. Tombak itu menyapu bolak-balik, membersihkan area yang luas di satu sisi lubang hitam. Sebagian besar pendekar bela diri merasakan bahaya, telah melarikan diri, tetapi beberapa reaksi terlalu lambat dan tersapu oleh tombak. Meledak menjadi awan kabut darah sebelum mereka sempat berteriak. Ekspresi Yang sedikit gelap saat ia menoleh dan melihat seorang pria berdiri di sana. Tombak di tangan memancarkan kekuatan dan kesombongan yang tak tertandingi. Pria ini tinggi dan gagah dengan aura niat kekaisaran yang sangat jelas terpancar dari tubuhnya. Itu dia. Yang segera mengenalinya. Itu adalah pemuda berpakaian ketat yang memegang tombak yang pernah ia temui saat terakhir kali datang ke kedalaman laut asal. "Liang Qiu, apa yang Anda lakukan?" "Sialan,
Anda berani membunuh adikku. Saya akan melawan Anda sampai mati. Para pendekar yang terpaksa mundur mengumpat pemuda berpakaian ketat itu. Beberapa yang mengenalinya telah memanggil namanya, dan yang lain berteriak bahwa mereka akan membalas dendam atas kematian adik mereka. Tetapi itu semuanya omong kosong. Mereka tidak berani melangkah maju. Tingkat kultivasi lawan berada di alam kaisar. Naik ke sana sama saja dengan mencari kematian. Liang Qiu mendengus dingin, menyampirkan tombak di bahunya dan berkata dengan angkuh, "Apa? Kalian tidak yakin? Siapapun yang tidak yakin, kemarilah. Saya akan menghajar mereka sampai mereka menyerah." Dia menyapu pandangannya dengan kekuatan yang luar biasa, dan semua pendekar yang bertemu pandang dengannya tidak bisa tidak memalingkan muka. Liang Qiu kemudian meludah ke samping dan berkata dengan jijik, "Sekumpulan sampah. Berani menginginkan harta seorang kaisar. Sungguh bodoh. Jika kalian tidak ingin mati secepat ini, pergi dari sini." Liang Qiu, jangan terlalu sombong. Bahkan jika gunung 100 barbar, Anda dapat mendominasi wilayah barat. Anda masih berani bersikap sombong di Laut Bintang yang hancur ini. Apakah Anda benar-benar berpikir semua orang di dunia takut pada Anda? Sebuah teriakan tajam datang dari suatu tempat di kerumunan. Sulit dipahami dan tidak pasti. Tidak jelas siapa yang diam-diam menabur perselisihan. Namun orang ini jelas waspada terhadap Liang Qiu dan kekuatan gunung 100 barbar di belakangnya. Karena itu dia tidak berani menegurnya secara langsung agar Liang Qiu tidak membalas dendam nanti. Liang Qiu tertawa dingin. Laut Bintang yang hancur adalah tempat berkumpulnya para pahlawan. Saya Baiman sendirian. Tentu saja tidak dapat melawan seluruh medan bintang. Tetapi, dia mengangkat alisnya dan mendengus. Bagaimana jika kita menambahkan teman-teman ini? Begitu dia selesai berbicara, 7 atau 8 orang melangkah maju dari segala arah, berkumpul di sekitar Liang Qiu. Tiba-tiba seruan kaget serentak terdengar. Semua orang tanpa sadar mundur beberapa langkah. Wajah mereka dibunuh kengerian. Karena 7 atau 8 orang yang melangkah maju ini semuanya adalah kultivator alam kaisar. Masing-masing memiliki aura yang mendalam, jelas tidak boleh dianggap remeh. Yang sedikit murutan kening mengamati kelompok itu. Dia mengenali sebagian besar kultivator alam kaisar ini. Qi Gui, Yoshi, Wu Chang, dan pria gemuk yang pernah dilihatnya di laut asal tentu saja ada di antara mereka. Meskipun Yang Ke tidak mengenali beberapa orang tersisa, mereka tidak diragukan lagi adalah murid-murid elit dari berbagai sekte di alam bintang yang telah memperoleh kesempatan di Laut Bintang yang hancur dan maju ke alam kaisar. Beberapa orang ini berkumpul bersama dan meskipun jumlah mereka sedikit, mereka sudah memiliki daya intimidasi yang cukup besar karena mereka semua berada di alam kaisar. "Kalian menindas yang lemah," teriak seseorang dengan marah. "Benar, harta karun milik mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Mengapa kalian mengusir kami?" "Kami tidak akan pergi. Silakan bunuh kami semua." "Jangan takut pada mereka. Mereka hanya sedikit, tetapi kami memiliki ribuan. Kita para seniman bela diri harus maju dengan berani. Jangan pernah mundur." Teriakan terdengar naik turun jelas menunjukkan bahwa para seniman bela diri ini tidak mau mundur. Bahkan menghadapi 7 atau 8 ahli alam kaisar. Mereka ingin tetap tinggal dan melihat apakah mereka bisa mendapatkan cincin spesial dari kerangka itu. Jika mereka benar-benar ditakdirkan untuk mendapatkan cincin spesial itu, mereka berpotensi mengubah hidup mereka dalam semalam. Melambung ke surga tertinggi. Kesempatan seperti itu langka dan jelas sepadan dengan resikonya. Karena Anda tak mau mundur, matilah, kata Yoshi tiba-tiba dengan tenang. Ia melulurkan tangannya dan energi hitam seketika menyelimuti tubuhnya, disertai lolongan dan jeritan mengerikan. Aliran energi hitam melesat keluar dari tubuhnya seperti makhluk hidup. Begitu energi hitam meninggalkan tubuhnya, ia berubah menjadi hantu-hantu ganas yang penuh dendam, memperlihatkan taring dan cakar mereka saat menerjang para pendekar bela diri di sekitarnya.
Para pendekar bela diri ini bukanlah orang lemah. Mereka yang bisa memasuki lautan bintang yang hancur setidaknya berada di tingkat pertama alam sumber Do. Dan setelah hampir 3 tahun berlatih, masing-masing dari mereka telah membuat kemajuan yang signifikan. Oleh karena itu, melihat Yoshi menyerang, mereka tentu saja menolak untuk duduk diam dan menunggu kematian mereka. Dan mereka semua melawan balik. Dalam sekejap, kecemerlangan harta dan teknik rahasia bersinar terang. Anehnya, semua serangan itu hanya sedikit berpengaruh pada hantu-hantu pendendam tersebut. Hanya beberapa, dengan kultivasi dan fondasi yang luar biasa, yang berhasil memblokir energi hitam itu. Yang lain langsung dirasuki energi hitam, menjadi gila dalam sekejap mata. Mata mereka terbuka lebar, seolah-olah mereka telah menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Berteriak tanpa henti. Dalam waktu singkat, para prajurit yang berteriak itu jatuh tersungkur. Darah mengalir dari 7 lubang tubuh mereka. Napas mereka terhenti. Dengan satu gerakan, Yoshi telah merenggut nyawa lebih dari 100 orang. Dan tampaknya dia hanya dengan sedang menguji coba. Bahkan tidak menggunakan banyak kekuatannya. Semua orang ngeri. Jika itu orang lain, mereka mungkin berani mengutuk dan menghasut orang lain untuk membalas. Tetapi siapa Yoshi? Dia adalah putra kaisar hantu. Mengutuknya di depan wajahnya sama dengan mengutuk kaisar hantu itu sendiri. Jadi siapa yang berani melakukan itu? Apalagi membalas. Dalam sekejap semua prajurit mundur ketakutan. Liang Qiu mencibir. Sesudah memberi kalian kesempatan, tetapi kalian tidak mau pergi. Kalian bersikeras untuk menderita. Sungguh sekelompok pengecut tak berdaya. Banyak pendekar bela diri dengan wajah muram karena penghinaan itu, merasakan gelombang amarah yang membuncah di dalam diri mereka, namun tak berani mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah. Tindakan Yoshi memaksa semua orang mundur puluhan meter, hanya menyisakan beberapa orang di sekitar lubang hitam. Hantu merah berambut merah menyala dan berpenampilan liar itu terkekeh dan berkata, "Jadi, masih ada beberapa orang bodoh di sini. Mereka tidak akan belajar dari kesalahan mereka sampai mereka menghadapi kematian." Liang Qiu mencemooh. Mereka yang berani tinggal di sini tentu saja menganggap diri mereka mampu. Karena mereka mampu, mereka tidak bisa menyalahkan orang lain jika aku membunuh mereka. Saat berbicara, matanya yang tajam seperti elang mengamati sekeliling dengan niat jahat, seolah ingin menjadikan seseorang sebagai contoh. Setelah beberapa saat, dia sedikit terkejut. Sial, mereka benar-benar orang-orang yang mampu. Ia merasa kesal saat mengetahui bahwa sebagian besar pendekar bela diri yang tersisa di sini berada di alam kaisar atau memiliki pelindung alam kaisar. Meskipun ia cukup kuat, ia tidak mudah berkonfrontasi dengan para ahli alam kaisar karena alamnya masih belum stabil dan cedera apapun dapat menyebabkan alamnya menurun. Yang Ke juga memanfaatkan kesempatan untuk melihat sekeliling dan tak lama kemudian matanya berbinar saat ia melihat ke satu arah. Dia benar-benar melihat Xia Sheng dari istana Ilai King yang di sana. Lebih dari sebulan yang lalu ia datang ke laut asal dan bertemu Xiao Baiyi dan Murong Xiao. Dari mereka, Yang Ke mengetahui bahwa Xia Sheng sedang maju ke alam kaisar, tetapi ia tidak tahu di mana. Sekarang ia benar-benar melihatnya dan aura Xia Sheng sangat kuat dan pekat. Jelas menunjukkan bahwa ia telah menembus ke alam kaisar. Xiao Baiyi dan Murong Xiao berdiri sebelah Xia Sheng. Ketika ada lebih banyak orang sebelumnya, Yang Ke tidak memperhatikan mereka. Tetapi sekarang sebagian besar orang telah mundur. Xia Sheng dan yang lainnya sangat mencolok. Tampaknya menyadari tatapan Yang Ke. Xia Sheng dan kedua orang lainnya juga menoleh. Mata mereka bertemu dan Xia Sheng menyeringai, memperlihatkan deretan gigi putih bersihnya. Murong Xiao dan Xiao Baiyi juga sedikit mengangguk kepada Yang Ke, tetapi dalam situasi ini tidak pantas bagi mereka untuk saling menyapa dengan gegabah. Di sisi wilayah selatan, selain 3 orang dari istana Ilai Qingya, para pendekar bela diri yang tersisa tentu saja termasuk Xia Chen dan Putri Lansun. Xiao Chen sekarang juga seorang kaisar terhormat dan status Putri Lansun luar biasa. Keduanya tidak takut pada Yoshi dan kelompoknya. Namun Yang Ke tidak melihat Zhuang Bufan dari istana Wuhua atau
Lo Yuan dari Sekte 8 Arah. Kedua orang ini adalah elit di antara para elit wilayah selatan. Mereka berprestasi luar biasa di tanah 4 musim. Tidak jelas mengapa mereka tidak datang ke laut asal. Tetapi dengan bakat mereka, bahkan tanpa datang pun, prestasi masa depan mereka tidak akan rendah. Terutama Luo Yuan. Sekte 8 Arah hanyalah sekte kecil yang tidak dikenal di wilayah selatan, bahkan lebih rendah dari sekte 1000 daun. Namun Luo Yuan yang berasal dari sekte kecil ini memiliki bakat luar biasa. Di negeri 4 musim, ia bisa bertarung imbang dengan Wu Chang. Sekarang Wu Chang sudah menjadi kaisar. Luo Yuan mungkin tidak jauh di belakangnya. Tidak banyak yang tersisa. Beberapa sendirian, beberapa berdua atau bertiga. Totalnya hanya sekitar selusin. Selain mereka yang berasal dari wilayah selatan, Yang Ke tidak mengenali yang lain. Ia tidak melihat Ziyu dari lembah hati es di wilayah utara atau Lan He dari lembah serigala surgawi di wilayah timur. Kakak Yang. Saat Yang Ke sedang melihat sekeliling, Musyuki tiba-tiba menyenggolnya dan berbisik. Lihat si penipu tua itu. Apa? Yang Ke terkejut. Ia melihat ke arah yang ditunjukkan dan sesaat kemudian matanya membelalak tak percaya saat ia menatap sosok di kejauhan. Ini, apakah saya berhalusinasi? Ia menggosok matanya yang kuat. Kakak Yang, Anda tidak ingat si penipu tua itu kan? Tanya Musyuki dengan suara rendah, memperhatikan reaksinya yang aneh. Saya ingat, tentu saja saya ingat. Yang Ke mengangguk cepat, sedikit linglung. Tapi, bagaimana mungkin dia ada di sini? Hanya ada satu orang yang Musyuki sebut sebagai penipu tua. Seorang lelaki tua yang telah menipunya dan mengambil krista asalnya di kota hutan Maple. Lelaki tua itu telah menjadi pedagang tetap di pasar gelap kota hutan Maple selama bertahun-tahun. Keterampilan menipu dan mengakalinya tak tertandingi. Ketika pagoda 5 warna Istana Dewa Bintang dibuka, penipu tua itu juga masuk. Menjajakan apa yang disebutkan pil permajaan 9 putaran leluhur kepada banyak ahli bela diri. Yang Ke, sebagai seorang alkemis tingkat kaisar, bahkan belum pernah mendengar tentang pil permajaan 9 putaran. Kemudian, Yang Ke beberapa kali bertemu dengan penipu tua ini, yang terakhir ketika kota hutan Maple dikelilingi oleh energi iblis. Dan penipu tua itu datang dari kota Senmu terdekat untuk meminta bantuan. Orang tua ini memberi Yang Ke perasaan aneh. Segala sesuatu tentang dirinya memancarkan aura menyeramkan. Yang Ke selalu merasa bahwa lelaki tua itu menyembunyikan sesuatu rahasia. Tetapi lelaki tua ini muncul dan menghilang tanpa jejak. Seperti naga yang kepalanya terlihat tetapi ekornya tidak. Sehingga Yang Ke tidak mungkin mengetahuinya. Seiring waktu berlalu, Yang Ke pelan melupakannya. Tanpa diduga, ia melihatnya lagi di laut asal. Namun kali ini, penampilan penipu tua itu benar-benar berbeda. Sebelumnya ia compang-camping dengan rambut kuning kering dan gigi kuning yang menjijikkan. Benar-benar seorang pengemis. Tetapi sekarang, lelaki tua itu berpakaian rapi. Rambutnya tertata rapi, mengenakan jubah hitam dan dengan wajah yang ramah serta tatapan lembutnya. Ia memiliki aura keanggunan yang luar biasa. Yang Ke hampir terbelalak. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang dapat berubah begitu drastis. Ia bertanya-tanya, dari mana penipu tua itu mendapatkan kekayaannya beberapa tahun terakhir, sehingga menjadi begitu bersinar. Yang lebih mengejutkan Yang Ke adalah bahwa penipu tua itu telah mencapai tingkat ketiga alam sumber Do, setara dengan dirinya sendiri. Penemuan ini sungguh tidak dapat dipercayai oleh bagi Yang Ke. Di kota hutan Maple, lelaki tua ini hanya berada di alam rasa kekosongan. Bagaimana mungkin ia memiliki kultivasi sekuat itu hanya dalam beberapa tahun? Mungkinkah bakatnya begitu luar biasa? Jika memang demikian, mengapa bakat itu baru tiba-tiba muncul di usia tuanya? Jika bakatnya benar-benar sehebat itu, seharusnya sudah terungkap sejak ia masih muda. Yang Ke sama sekali tidak mengerti dan ia merasa lelaki tua itu semakin aneh. Saat ia merenung, Yang Ke tiba-tiba merasa merinding, menyadari masalah yang telah ia abaikan. Ketika ia mencari di sekitarnya sebelumnya, ia entah mengapa tidak menemukan sosok lelaki tua itu.
Baru setelah Mo Xiuqi mengingatkannya, ia menyadarinya. Atau lebih tepatnya, ia telah melihatnya tetapi tidak mengenalinya. Situasi ini benar-benar tidak dapat dipercaya bagi Yang Ke. Tepat ketika Yang Ke dipenuhi kecurigaan, bertanya-tanya siapa sebenarnya penipu tua itu. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar. "Anda lagi, bocah!" Yang Ke menoleh dan melihat Liang Qiu dari pegunungan 100 barbar di wilayah barat menatapnya tajam. Liang Qiu tertawa dingin. "Di mana sepupu Anda? Bukankah dia datang bersama Anda?" "Sepupu saya ada urusan dan pergi," jawab Yang Ke dengan santai. "Anda membutuhkannya untuk sesuatu?" Liang Qiu mendengus. "Saya tidak membutuhkannya, tapi Anda membutuhkannya," tanya Yang Ke penasaran. "Apa yang mungkin saya butuhkan?" kata Liang Qiu. "Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda memiliki beberapa keterampilan, Anda bisa meremehkan semua orang kuat di dunia. Saya terburu-buru memurnikan dan menyerap sumber daya tadi. Jadi saya tidak ingin merendahkan diri saya ke level Anda. Sekarang Anda berani muncul di sini. Jangan salahkan saya karena tidak sopan." Sambil berbicara, dia mengayunkan tombaknya, mengarahkannya langsung ke Yang Ke, dan niat tombak itu meledak. Yang Ke mencibir dalam hati, tahu bahwa orang ini tidak dapat menemukan lawan yang cocok, jadi dia hanya bisa memilihnya. Si buah kesemek yang lembut untuk dijadikan contoh. Tapi Yang Ke tidak menunjukkan rasa takut, hanya melirik Liang Qiu dengan tenang dan berkata, "Apa maksud Anda menodongkan tombak pada saya? Apakah Anda akan menyerang saya?" Liang Qiu membalas dengan marah. "Nah, saya tahu betul apa yang Anda minta. Saya memberi Anda kesempatan karena Anda memiliki bakat yang cukup besar. Kultivasi itu tidak mudah. Sekarang bawa teman-teman wanita Anda dan pergi dari sini, atau Anda akan kehilangan muka dan tidak akan pernah bisa mengangkat kepala tinggi-tinggi di depan para wanita cantik ini lagi." Saat berteriak, ia dalam hati mengutuk karena Yang Ke saat ini dikelilingi oleh beberapa wanita cantik dari berbagai bentuk dan ukuran, termasuk seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun, yang sungguh membuat iri dan membenci. "Anda ingin menindas yang lemah dan mengeroyok yang sedikit. Saya tidak takut pada Anda jika Anda berani datang dan lawan saya, dan lihat siapa yang akan kehilangan muka." Yang Ke menentang sikap Liang Qiu yang mengintimidasi, berteriak dengan penuh keyakinan. "Anda ingin saya pergi? Jangan harap kami para pendekar bela diri lebih memilih mati berdiri daripada hidup berlutut." "Bagus, adik, kami mendukung Anda." "Jangan takut padanya, adikku. Jika dia berani menyerang Anda, kami akan melawannya sampai mati." "Benar, kami semua adalah pendukung Anda. Jangan takut padanya." Kelompok pendekar bela diri yang telah diusir dari kejauhan mulai berteriak serentak. Tidak jelas apakah mereka hanya memprovokasinya atau benar-benar menyemangatinya, tetapi kemungkinan besar lebih ke arah yang pertama. Terlepas dari latar belakang atau kemampuan Yang Ke, keberaniannya untuk melawan tirani Liang Qiu tentu saja menginspirasi dan sangat menggembirakan. Adapun apakah Yang Ke akan hidup atau mati pada akhirnya, itu bukan urusan mereka. Wajah Liang Qiu muram, hidungnya hampir berkedut karena marah. Karena dipermalukan di depan semua orang, dia meraung. "Baiklah, karena Anda begitu berani, maka saya akan mengabulkan permintaan Anda." Tombaknya bergetar, menyemburkan cahaya. Diselubungi cahaya, ia melesat ke arah Yang Ke seperti kilat, menembus kehampaan seolah-olah ia telah melakukan perjalanan dari awal waktu. Ekspresi Yaseng sedikit berubah. Sekarang setelah ia mencapai alam kaisar, ia secara alami dapat merasakan keganasan serangan Liang Qiu. Bahkan dirinya sendiri tidak sepenuhnya yakin ia dapat menahannya. Apalagi Yang Ke yang baru berada di alam sumber Do. Terlebih lagi, Yang Ke memiliki beberapa teman wanita bersamanya. Serangan ini akan membunuh atau melukai Yang Ke dengan serius. Dalam sekejap ia hendak ikut campur, tetapi sebelum ia dapat bertindak, Yang Ke telah bergerak, maju alih-alih mundur ke arah Liang Qiu. Jarak antara mereka dengan cepat menyempit. Ekspresi terkejut terlintas di mata Liang Qiu saat ia menyerbu ke depan,
bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Yangke. "Saudara Yang!" Musyoki berteriak ketakutan. "Jangan gegabah!" Wajah Yang Roshi memucat dan dia jatuh lemas. Luyan menangkapnya dengan lampian tangannya, ekspresinya tenang. Hanya dia yang memiliki kepercayaan penuh pada Yangke. Tidak percaya bahwa dia kurang kuat dari seorang kaisar terhormat. Karena Yangke berani menyerbu seperti ini, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Melihat Yangke dan Liang Qiu akan bertabrakan, Musyoki tiba-tiba menjerit kesakitan. "Jika Anda berani melukai kakak yang saya akan menyuruh ayah saya membantai seluruh keluarga gunung 100 barbar milik Anda." Musyoki yang biasanya jinak tiba-tiba melepaskan keganasan yang tak terbayangkan dari tubuhnya yang lembut. Dan kulitnya yang terbuka langsung tertutup pola binatang buas, membuat tampak sangat liar. Liang Qiu tertawa terbak-bak dan berkata, "Dari mana datangnya bocah kecil ini? Dia bahkan belum tumbuh rambut, namun dia berani berbicara begitu sombong. Bagaimana jika saya membunuh kakak yang Anda hari ini?" Sebagai murid utama Gunung Baiman di wilayah barat, dia sangat bangga pada diri sendiri. Di antara rekan-rekannya hanya sedikit yang bisa menarik perhatiannya. Jadi ancaman Musyoki baginya seperti embusan angin yang berlalu, sama sekali bukan apa-apa. Hal itu tidak hanya tidak membuatnya waspada, tetapi juga membuatnya semakin tegas dalam bertindak. Ujung tombak itu berkilauan terang, memancarkan niat membunuh. Yangke meraung, "Ambil tinju penguasa saya!" Dengan itu dia melayangkan pukulan kuat ke tombak Liang Qiu. "Hah? Apakah anak ini sudah gila?" Dia berani menantang harta tombak Liang Qiu dengan tubuh telanjangnya. Dia mencari kematian. Dia tamat. Dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Menyedihkan. Dia pikir dia punya keahlian dan menjadi begitu sombong. Akhirnya pasti akan tragis. "Adikku, Anda harus ingat ini. Ketika Anda menjelajahi batas bintang, Anda tidak boleh seperti orang ini. Kita sebagai manusia harus mampu membengkokkan dan merenggangkan tubuh." "Kakak benar, saya akan mengingatnya." Para pendekar yang sebelumnya meneriakkan dukungan mereka untuk Yangke pada pendukungnya yang kuat, tidak hanya tidak menawarkan bantuan tetapi juga menghela nafas putus asa. Percaya Yangke sudah ditakdirkan. Tidak hanya mereka yang berpikir demikian, tetapi bahkan mereka yang berada di alam kaisar percaya peluang Yangke sangat tipis. Lagi pula sekuat apapun daging dan darah, bagaimana mungkin ia bisa langsung menghadapi harta karun. Tombak Liang Qiu adalah harta karun rahasia tingkat Do kelas atas. Sangat tajam. Dikombinasi dengan kultivasinya yang kuat saat ini di alam kaisar. Satu serangan saja bisa menghancurkan gunung, apalagi tubuh Yangke. Xiaoseng sangat cemas, tetapi dia tidak punya kesempatan untuk membantu karena Yangke dan Liang Qiu terlalu cepat. Dia tidak bisa menunggu saat yang tepat untuk bergerak. "Omong kosong." Yoshi mendengus dingin, mengalihkan pandangannya. Dia tidak mau repot-repot memperhatikan orang yang sekarat. Namun kondisi abnormal Musyoki membuatnya menyipitkan mata. Rasa tidak nyaman tiba-tiba muncul. "Anak muda, Anda tidak bisa melakukan ini bahkan jika Anda mencari kematian." Liang Qiu menatap kosong ke arah Yangke, bergumam pada diri sendiri. Meskipun dia diprovokasi oleh kata-kata Musyoki dan benar-benar ingin membunuh Yangke, melihat sikap teguh Yangke, dia tidak bisa menahan diri sedikit. Tiba-tiba sebuah ledakan keras terdengar dan cahaya terang menyelimuti Yangke dan Liang Qiu, mengaburkan situasi di dalam. Liang Qiu yang mengira kemenangan sudah pasti tiba-tiba membelalakkan matanya. Tombaknya bergetar hebat, menciptakan semburan bunga tombak yang seketika menutupi area luas di depannya. Sangat penuh bayangan kepalan tangan meledak, bertabrakan dengan bunga tombak yang tak terhitung jumlahnya. "Sialan!" Liang Qiu mengumpat, wajahnya langsung berubah serius. Dia mati-matian mengerahkan kekuatan sumbernya sendiri, tetapi masih merasakan kekuatan besar menyerang dari depan, dan mau tak mau mundur lebih dari 10 kaki. Sosok lain juga mundur dengan cepat pada saat yang bersamaan. Ketika debu mereda, semua orang di kehampaan menatap dengan mata terbelalak. Adegan yang mereka bayangkan, Yangke hancur berkeping-keping, tidak terjadi karena Yangke baik-baik saja.
Kecuali luka berdarah di tinjunya, dia tidak mengalami cedera lain. Dan luka di tinjunya telah sembuh total dalam waktu yang sangat singkat. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.